Si paling perdana. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor pada hari Selasa 4 Februari 2025 tengah malam yang menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya. Insiden ini melibatkan truk bermuatan galon yang kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang sedang antri transaksi di pintu tol. Akibatnya 6 kendaraan rusak dan 3 diantaranya terbakar, termasuk 2 mobil Avanza. Dugaan awal bahwa rem truk tidak berfungsi atau blong menyebabkan tabrakan beruntun yang terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda pagi ini? Semoga sahabat DNP diberikan kesehatan dan dapat menerima informasi yang faktual dan terkini dalam DNP in the Morning edisi Kamis 6 Februari 2025. Bersama saya Teguh Fadila. Berikut fokus utama kami pagi ini. Terjadi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi, 8 orang tewas. Pemprov DKI lakukan modifikasi cuaca, kurangi curah hujan hingga 60%. Trump tarik Amerika Serikat dari UNHRC dan UNRWA, tinjau keterlibatan di UNESCO. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor pada hari Selasa 4 Februari 2025 tengah malam yang menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya. Insiden ini melibatkan truk bermuatan galon yang kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang sedang antri transaksi di pintu tol. 6 kendaraan rusak dan 3 diantaranya terbakar, termasuk 2 mobil Avanza. Dugaan awal bahwa rem truk tidak berfungsi atau blong menyebabkan tabrakan beruntun yang terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Polisi telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu, sopir truk masih belum sadar dan belum dapat dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi, termasuk pihak jasa marga, untuk memperjelas kronologi kejadian. Proses identifikasi korban tewas masih berlangsung dengan kepastian bahwa 7 korban berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan, sementara seluruh korban luka telah dilarikan ke RSUD Ciawi. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin memastikan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1/2025 tidak akan menghambat pelayanan dan pencapaian target institusi. Sekjen Kemenperin, Eko Cahyanto, menegaskan bahwa kinerja tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan efisiensi yang mencakup pengurangan penggunaan listrik dan air, pembatasan perjalanan dinas, serta pembatasan aktivitas di lingkungan kementerian. Langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menghemat anggaran hingga 306,69 triliun rupiah, termasuk pemangkasan sebesar 296,1 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga. Setiap KL diinstruksikan untuk menyesuaikan anggaran mereka mengajukan revisi ke DPR sebelum batas waktu 14 Februari 2025. Kemenperin menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program prioritas tetap berjalan optimal. Ratusan siswa SMK N 2 Surakarta terancam tidak dapat mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP akibat keterlambatan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Kesalahan teknis seperti kendala pengisian data jurusan dan nomor induk siswa yang tidak dapat terbaca sistem membuat pihak sekolah gagal melakukan finalisasi tepat waktu. Joko Widodo, salah satu penginput PDSS sekolah, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Tengah masih mengupayakan solusi agar siswa tetap dapat mendaftar SNBP. Namun, jika upaya ini tidak berhasil, sekolah akan memfasilitasi siswa untuk mengikuti jalur ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Sebagai langkah antisipasi, sekolah telah menyepakati program bimbingan belajar gratis bekerja sama dengan mentor dari lembaga bimbingan belajar. Fokus pembelajaran selama 2 bulan ke depan akan diarahkan untuk persiapan UTBK guna
meningkatkan peluang siswa untuk masuk perguruan tinggi. Hingga kini, pihak sekolah masih menunggu keputusan dari koordinasi antara Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Panitia SNPMB 2025 terkait kemungkinan solusi bagi siswa yang gagal mendaftar SNBP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengurangi intensitas curah hujan dan meminimalkan risiko banjir. Penyemayan garam dalam operasi ini diprioritaskan di wilayah barat, barat laut, dan barat daya Jakarta yang menjadi pusat pertumbuhan awan berpotensi hujan lebat. Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang, mengungkapkan bahwa lokasi penyemayan dipilih berdasarkan pemantauan cuaca selama 4 hari terakhir. OMC kali ini berlangsung sejak 1 Februari hingga 6 Februari 2025 menggunakan Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai pusat operasional. Hingga saat ini sudah dilakukan 4 sorti penerbangan dengan total penyemayan sebesar 3.200 kg garam atau NaCl. Berdasarkan data BMKG, operasi ini menurunkan curah hujan sebesar 50-60% sehingga mengurangi resiko banjir. Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah melaksanakan 3 tahap OMC pada Desember 2024 yang terbukti menekan curah hujan hingga 67%. DNP International News. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya maupun wacana relokasi paksa warga Palestina dari tanah airnya serta perubahan demografi wilayah yang diduduki Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa tindakan semacam itu hanya akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan prinsip solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional serta menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka. Akar dari konflik ini, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, adalah pendudukan ilegal dan berkepanjangan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk mengambil alih jalur Gaza serta mendorong relokasi permanen bagi warganya. Usulan ini ditolak oleh Mesir dan Yordania serta dikecam oleh Hamas yang menyebutnya sebagai keterlibatan Amerika Serikat dalam kejahatan Israel. Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif pada Selasa 4 Februari untuk menarik Amerika Serikat dari sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC dan Badan Utama PBB untuk Palestina atau UNRWA. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap apa yang disebut Trump sebagai bias anti-Amerika di dalam organisasi-organisasi tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meninjau keterlibatannya dalam organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB atau UNESCO. Gedung Putih menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meninjau kembali tingkat keterlibatan dan pendanaan Amerika Serikat di berbagai badan PBB, mengingat kesenjangan kontribusi antara negara-negara anggota. Trump juga memperpanjang penyetopan dana untuk UNRWA, melanjutkan kebijakan yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joe Biden pada Januari 2024. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan Trump sebelumnya, seperti menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Demikian DNP in the Morning edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat setiap paginya di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube kami di DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.